Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Laskar Pemimpi. Berbeda dengan film-film perang yang pernah dibahas sebelumnya, Laskar Pemimpi menyajikan sebuah film perjuangan pahlawan-pahlawan Indonesia dengan dibumbui sketsa komedi dan lagu-lagu yang dibawakan Project Pop sebagai pemerannya. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Selama masa agresi militer Belanda yang kedua, Tentara Nasional Indonesia melakukan perlawanan dengan strategi gerilya sesuai instruksi dari Jenderal Sudirman. Sekelompok pasukan gerilya Indonesia yang dipimpin oleh Kapten Hadi Sugito kembali ke pos mereka di wilayah Panjen, Jawa Tengah untuk merekrut anggota baru. Di antara mereka ada Kopral Jono, seorang prajurit senior yang pernah diturunkan pangkatnya karena suka bertindak ceroboh. Dia juga punya kekasih yang bernama Yakuk yang mau diajak nikah, tapi ditolak sama Yakuk karena nggak mau melangkahi kakaknya. Kakaknya Yakuk yang bernama Wiwit saat itu sedang bekerja sebagai pembantu di kediaman keluarga Ningrat di Yogyakarta yang mendukung Belanda. Dan anak di keluarga Ningrat itu yang bernama Dimas ternyata diam-diam suka sama Wiwit, tapi dia malah dipaksa buat sekolah ke Belanda sama bokapnya. Nah, kalau kepingin pinter, ikut Belanda. Harus belajar di Leiden, Belanda. Sorry Bro Bre, salah nyebut nama, Yayuk namanya bukan Yakuk. Lalu saat Dimas mau pamitan sama Wiwit, dia malah diceramahin dan dibujuk buat gabung aja sama pasukannya Kapten Hadi. Daripada belajar sama penjajah negara sendiri, dan ujung-ujungnya pasti nyesel kalau Indonesia sudah merdeka sepenuhnya. Panjen, gabung sana sama laskarnya Kapten Hadi. Oke, Bu. Oke, lapis dulu. Oke, Pak. Sementara itu di Wagu, Yogyakarta, suasana pagi yang damai tiba-tiba menjadi mencekam setelah diinvasi oleh tentara Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kui. Kita diperlihatkan seorang bapak-bapak ditawan oleh pasukan Belanda meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Sri dalam kesedihan. Penyerangan di Maguwo sampai ke telinganya Kapten Hadi, sehingga dia memerintahkan Letnan Bowo untuk mempercepat pendaftaran prajurit baru. Kemudian kita diperlihatkan seorang tentara perbantuan dari Manado bernama Towar mengganggu pembicaraan mereka karena lagi hormat ke pohon. Ternyata si Towar ini punya masalah sama penglihatannya, dan sialnya kacamatanya ketinggalan di Manado. Kemudian ketika tentara Belanda datang ke rumah Dimas, Wiwit memutuskan untuk pulang ke Panjen. Walaupun sudah dicegah sama Dimas, dia tetap pergi sambil mengancam akan melaporkan ayahnya Dimas sebagai mata-mata Belanda. Sudah seperti yang aku duga. Tuan besar itu mata-mata Londo. Melihat kepergian Wiwit dan penderitaan warga yang terpaksa harus mengungsi, membuat hati Dimas menjadi sedih dan bimbang. Akhirnya setelah memantapkan hatinya, Dimas memutuskan untuk menyusul Wiwit ke Panjen. Dan gak sengaja ketemu sama Sri di perjalanan. Di Panjen sendiri saat itu sedang sibuk dengan orasinya Letnan Bowo yang terus-terusan diinterupsi sama Ahok dan Tumino cuma gara-gara pakai embel-embel binatang. Padahal tujuannya hanya untuk mengajak pemuda Panjen bergabung dengan pasukannya Kapten Hadi. Dan setelah orasinya selesai, semua pemuda di situ berbondong-bondong untuk mendaftar. Gak lama Wiwit, Sri, dan Dimas juga sampai. Dan begitu tahu tentang perekrutan tentara baru, Sri langsung ikut mendaftar juga. Sedangkan Dimas baru mau mendaftar setelah diancam sama Wiwit. Kemudian para rekrutan tadi dibawa ke markas Laskar Panjen untuk dilatih dasar-dasar kemiliteran. Tapi emang dasarnya masih pada polos, Sri, Ahok, dan Tumino malah ngejawab perkenalannya Kapten Hadi, sehingga mereka ditegur. Saya Hadi Sugito. Hai Ahok, Tumino. Saya Hadi Sugito. Saya Sri Mulyani, Pak. Nggak nanya nama kalian satu-satu. Kamu Sri, kamu Parjo, kamu Teno. Harapmu, ya? Dan belum juga selesai perkenalan, Kapten Hadi udah mendapat gangguan lagi. Dan kali ini dari Mayor Agus. Kedatangan Mayor Agus untuk memberitahu perintah dari Kolonel Bambang Sugeng agar semua pasukan saling berkoordinasi untuk melakukan serangan sporadis ke pasukan Belanda. Tujuannya supaya konsentrasi kekuatan Belanda terpecah dan secara bersamaan akan dilakukan serangan besar-besaran, di mana serangan itu masih dirancang oleh Jenderal Sudirman. Dan setelah dapat perintah itu, Kapten Hadi menyuruh Bowo untuk mempercepat pelatihan para anggota baru, tapi Kopral Jono malah mengusulkan supaya mereka diberikan waktu terakhir untuk berpamitan ke desa. Ternyata usulan Kopral Jono malah dimanfaatkan untuk menggelar lengger
Dan apesnya, keramaian tersebut mengundang kedatangan pasukan Belanda yang akhirnya menyergap mereka. Di tengah pertempuran, Sri baru ingat pemimpin pasukan itu adalah orang yang telah menangkap ayahnya. Dan dia pun hendak membalas dendam, tapi sasarannya malah meleset. Lalu karena mendapat perlawanan sengit dari Kopral Jono, pasukan Belanda pun memilih mundur dengan membawa beberapa tawanan yaitu Wiwit dan Yayuk. Singkat cerita, Kapten Hadi marah-marah atas tindakan mereka, terutama kepada Kopral Jono sebagai otak penyelenggara, karena mengakibatkan 2 warga diculik. Dan walaupun mereka juga menangkap seorang tentara Belanda, tapi tentara itu jadi blow on sehabis kena pukulannya Sri. Tentara Belanda yang mereka tawan itu bernama Once. Dan karena dia terus mengigo tentang mamanya, Thor pun disuruh berpura-pura menjadi mamanya Once untuk mendapat informasi tentang pasukan yang menangkap warga desa. Namun sayangnya begitu lokasi penahanan telah ditemukan, Kapten Hadi menolak permintaan Kopral Jono untuk membebaskan Wiwit, Yayuk, dan ayahnya Sri. Karena hal itu bisa merusak rencana penyerangan besar-besaran yang sedang direncanakan oleh Jenderal Sudirman. Tapi bukannya nurut sama Kopral Jono, Dimas dan Sri malah berniat bergerak sendiri dengan mengajak Ahok, Tumino, serta Tawar untuk membebaskan para tawanan. Mereka nekat kabur dari markas dan membawa Once yang dipaksa menjadi penunjuk jalan. Dan di tengah perjalanan, Once menunjukkan lokasi penahanan yang ternyata berada cukup jauh dari mereka. Awalnya Dimas agak curiga mengingat Once merupakan anggota KNIL. Tapi setelah Once bilang dia nggak bohong, Kopral Jono pun mempercayainya. Masalahnya sekarang adalah mereka nggak mungkin ke sana dengan berjalan kaki. Sehingga Kopral Jono sebagai pemimpin memutuskan untuk merampas kendaraan pasukan Belanda. Walaupun aslinya itu adalah ide anak buahnya. Dan saat itu juga mereka mulai mencari jalan raya yang biasa dilakukan pasukan Belanda dan bersiap memulai begal. Tapi lagi-lagi Kopral Jono bikin keputusan yang bodoh karena tempat mereka buat begal merupakan sebuah sungai tempat ngangon bebek, bukannya jalan raya. Dan akhirnya mereka pun pindah ke pinggir jalan raya dan langsung menyergap ketika terdengar suara kendaraan. Tapi rupanya itu adalah suara Sri yang lagi ngorok. Jelas banget. Lalu sambil menunggu, Once bercerita kalau dia terpaksa menjadi anggota KNIL karena butuh uang untuk makan keluarganya. Dan dia juga membuatkan kacamata untuk Thor. Setelah itu mereka malah ketiduran dan akhirnya ditangkap oleh pasukan Belanda. Tapi beruntungnya, sekelompok gerilyawan dari Siliwangi yang dipimpin oleh Kapten Derajat menolong mereka. Dan setelah mendapatkan kendaraan, mereka mulai melanjutkan lagi perjalanan. Dan Once juga disuruh nyetir karena di antara mereka nggak ada yang bisa nyetir. Sampai akhirnya mobil mereka malah mogok di tengah jalan. Lalu kita diperlihatkan ketika Kolonel Bambang Sugeng sedang membahas rencana serangan umum besar-besaran ke Yogyakarta dan memerintahkan Letkol Soeharto untuk memimpinnya. Tiba-tiba Laskar Mbalelo mendatangi mereka buat mencari bensin. Dan akibatnya mereka dimarahi oleh Soeharto. Karena melihat rencana penyerangan Yogyakarta, Once seketika memberitahu bahwa pertahanan KNIL di sektor timur dan selatan merupakan yang paling lemah, sedangkan sektor barat yang paling kuat. Dan setelah Laskar Mbalelo pergi, Kolonel Sugeng menyuruh Soeharto untuk memeriksa kebenaran informasi itu. Setelah itu Laskar Mbalelo kembali berjalan buat mencari bensin, tapi tanpa disangka, mereka malah sudah sampai di markas pasukannya Letnan Kui, tempat teman-teman mereka ditahan. Dan untuk membebaskan tawanan, Once yang sudah berpihak ke Republik Indonesia mengajukan diri untuk melakukannya, karena dia yang paling hafal tempat itu. Namun sayangnya, aksi Once ketahuan sama Letnan Kui. Jelaskan, kenapa seragam kamu menjadi seperti itu? Dan akhirnya, dia disiksa habis-habisan karena menolak memberitahu keberadaan Laskar Mbalelo. Besoknya, ketika Once mau dieksekusi mati, tiba-tiba muncul Tumino, Dimas, dan Sri yang menyamar sebagai satke mafia hukum bentukan Ratu Belanda untuk mengurusi masalah pelanggaran HAM di pasukannya Kui, sekaligus membebaskan Once. Tapi sebelum pergi, Kui yang belum percaya sepenuhnya menyuruh mereka untuk istirahat dulu. Dan di saat bersamaan, Kopral Jono bersama Ahok dan Thor pergi ke penjara buat membebaskan tawanan.
Lalu saat penyamaran mereka terbongkar, bukannya kabur keluar markas, mereka malah bersembunyi ke dalam sel tahanan, sehingga mereka jadi terpojok. Tapi untungnya Letnan Bowo membawa pasukannya untuk menyelamatkan mereka. Kemudian setelah kembali ke markas Laskar Panjen, semua anggota Laskar Balelo dipecat oleh Kapten Hadi dan disuruh pulang ke desa mereka masing-masing, termasuk Kopral Jono. Sedangkan Once tetap dianggap pengkhianat dan harus dipenjara. Singkat cerita, Letkol Suharto sudah menetapkan serangan umum besar-besaran akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949. Dan Laskar Panjen yang ditugaskan untuk menyerang sektor terkuat dari pertahanan Belanda di Yogyakarta, yaitu sektor barat. Akhirnya, pada subuh dini hari, Letkol Suharto memimpin serangan umum dari sektor barat dengan menyergap pasukan Belanda yang belum siap. Sontak serangan itu langsung membangunkan Dimas yang lagi tidur. Dan saat keluar dari rumah, dia bertemu dengan Laskar Siliwangi yang sedang ditugaskan untuk menghalau bala bantuan tentara Belanda yang datang dari luar Yogyakarta. Setelah mengetahui hal itu, Dimas segera mengumpulkan anggota Laskar Balelo untuk membantu menghalau kedatangan tentara bantuan Belanda. Dan mereka juga nggak lupa membebaskan Once, sebelum secara resmi menjadikannya pejuang Indonesia. Sementara itu, pertempuran di sektor barat sudah berhasil dimenangkan oleh TNI. Tapi mereka mendapat kabar kalau Laskar Siliwangi masih tertahan di Temanggung, sehingga akan ada satuan khusus yang menghalau bala bantuan Belanda dari Semarang. Dan satuan khusus itu adalah Laskar Balelo yang sejatinya udah dipecat oleh Kapten Hadi. Tapi karena jiwa patriotisme mereka sangat besar, mereka memilih menjadi pejuang liar. Mereka merencanakan strategi untuk menahan pergerakan Belanda selama mungkin, sampai pasukan TNI di Yogyakarta bisa menguasai keadaan. Dan strategi itu dinamakan pengacau barisan bebek. Pertama-tama Wiwit bertugas sebagai umpan. Terus Laskar Balelo bisa pura-pura ngasepin pasukan Belanda dengan gas beracun supaya pada kepanikan. Barulah setelah itu mereka menembaki pasukan Belanda. Tapi karena kalah jumlah dan kehabisan amunisi, Laskar yang tercatat dalam sejarah sebagai pahlawan ugal-ugalan itu akhirnya dikalahkan dan gugur. Namun walaupun begitu, kesuksesan mereka menahan pasukan bantuan Belanda tersebut mampu membuat pasukan TNI di Yogyakarta berhasil menjalankan misi serangan umum 1 Maret. Khususnya membuka mata dunia bahwa tentara Republik Indonesia masih ada dan kuat. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, ora?